datang kembali di channel Second Math. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bilangan bulat part 2 ya. Ini merupakan video kelanjutan dari video sebelumnya. Oke, cekidot. Nah, kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan bulat. Nah, di sini kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama, penjumlahan dengan cara baris berbaris. Di sini ada contoh soal 4 ditambah negatif 7 ya. Kita buatkan sebuah garis bilangan, lalu kita buatkan ilustrasi sebuah orang ya, atau animasinya orang. Nah, titik awalnya di 0. Nah, berjalan ke depan sebanyak 4 langkah. Ini akan menjadi titik kedua, lalu mundur 7 langkah ke kiri ya. Nah, ini titik hasilnya, maka menghasilkan negatif 3. Oke, cara yang kedua dengan garis bilangan. Nah, titik awalnya 0, kita maju ke kanan sebanyak 4 langkah. Ini titik kedua, lalu kita mundur 7 langkah ya ke arah kiri. Maka hasilnya akan menjadi negatif 3 ya. Oke, ingat, selalu berangkatnya dimulai dari 0 ya. Oke, contohnya seperti berikut ya. Nah, ini dia dari 0. Oke, mundur 7 langkah ke kiri, lalu maju 4 langkah ke kanan, maka hasilnya 3. Oke, nah ini dengan mistar hitung ya. Contohnya 4 ditambah negatif 6, nolnya sejajar ya. Oke, nah kita geser ke arah kanan, nolnya akan sejajar dengan angka 4 di penggaris kuning. Nah, ini dia ya. Oke, nah kita pundurkan kembali sebanyak 6 langkah, yaitu nolnya akan sejajar dengan negatif 2, maka hasilnya adalah negatif 2. Lanjut. Nah, dari soal-soal berikut kita akan mencoba menjawabnya ya. Nah, yang pertama kita buatkan sebuah garis bilangan ya. Oke, lanjut dari 0 ke 2, lalu ditambah 3 langkah lagi, maka 5 ya. Nah, yang kedua juga sama, 3 langkah ditambah 2 langkah menjadi 5. Oke, yang B, nah ini dia, mundur 5 langkah lalu maju 6 langkah, jadi positif 1. Yang ini juga sama ya, maju dulu 6 langkah lalu mundur 1 langkah, maka isinya 1. Yang C juga hampir sama. Oke, nah ini dia contohnya. Oke, mundur 3 langkah lalu mundur lagi 4 langkah ya. Nah, yang ini juga 4 langkah lalu 3 langkah, isinya -7 ya. Nah, kita dapat simpulkan ya. Secara umum, sifat komutatif penjumlahan dapat ditulis A ditambah B sama dengan B ditambah A. Oke, lanjut. Dari bilangan-bilangan berikut, pilihlah pasangan bilangan yang jumlahnya 0. Oke, yang pertama 5 dan negatif 5. Isinya 0, 2009 dan negatif 2009. Kalau dijumlahkan isinya juga akan 0 ya. Lanjut, yang ketiga -71 dan 71 pasti isinya juga 0 ya kalau dijumlahkan. Dan yang keempat itu negatif 24 ditambah 24, isinya 0 juga. Oke, jelas? Nah, kita dapat simpulkan, nah jumlah dua bilangan berlawanan selalu nilainya 0. Jadi untuk setiap bilangan A berlaku A ditambah negatif A akan sama dengan negatif A ditambah A sama dengan 0. Oke, jadi kalau berlawanan pasti nilainya 0. Lanjut. Oke, lanjut ya. Nah, tentukanlah hasil soal di bawah, dan yang nomor 4-nya kita akan membuat kesimpulan ya. Nah, 6 ditambah 0, 6. 0 ditambah 12, 12. 0 ditambah negatif 7, negatif 7. Oke, kita buat kesimpulan. Berarti setiap bilangan ditambahkan dengan 0, hasilnya bilangan itu sendiri ya. Mau 0 ditambah 1 juta pun pasti isinya 1 juta. Ataupun mau
1 miliar ditambah 0 pasti isinya 1 miliar. Oke, paham? Lanjut ya, nomor 5. Nah, soal-soalnya kita akan coba jawab ya. Nah, kita lihat kurungnya ya, berarti kurung 2 ditambah 3 ditambah 4. Nah, isinya kan 9 ya. Nah, kita coba lihat yang I2-nya. Kurungnya pindah ke sebelah kanan. 2 ditambah dalam kurung 3 ditambah 4. Isinya 9. Oke, berarti sama ya. Nah, untuk yang B. Nah, yang B juga sama. Cuma pindah kurung doang. Yang C juga sama ya. Oke. Nah, jadi antara I1 dan I2 pasti sama ya. Berpindah kurung. Oke, apakah kalian sudah bisa menebak? Ini akan menjadi kesimpulan sifat yang mana? Oke, nah secara umum ini merupakan sifat asosiatif, yaitu dalam kurung A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah kurung B ditambah C ya. Berarti kurungnya pindah, yang tadinya di depan pindah ke belakang. Oke, jelas? Nah, inilah beberapa kesimpulan yang dapat kita dapatkan ya. Yang pertama, jumlah dua bilangan positif pasti isinya bilangan positif. 3 ditambah 5 otomatis 8. Yang kedua, jumlah dua bilangan negatif pasti isinya juga bakal negatif. Negatif ditambah negatif berarti negatif. Berarti negatif. Oke? Nah, lanjut. Yang ketiganya, jumlah bilangan positif dengan negatif sama dengan selisih kedua bilangan itu dengan tanda yang mengikuti tanda yang lebih besar. Contohnya 5 ditambah negatif 8. Karena negatif 8 lebih besar, maka isinya negatif 3. Sedangkan 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Karena 8-nya lebih besar. Oke? Mengerti? Lanjut. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pengurangan ya. Nah, sebelumnya sudah kita ketahui bahwa positif lawannya negatif, negatif lawannya positif, berarti tambah lawannya kurang ya. Nah, kurang lawannya tambah. Oke, jelas kan tadi ya. Nah, di sini ada contoh ya. 2 ditambah 5 sama dengan 7. Berarti bisa juga 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Dan 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Oke? Jadi ini adalah merupakan kesatuan ya. Nah, yang B, 96 ditambah 4 sama dengan 100. Nah, maka 100 dikurangi 96 berarti isinya 4. Dan 100 dikurangi 4 sama dengan 96. Paham ya? Berarti ini sama dengan nomor A ya. Yang C juga sama. Nah, yang 2 juga, nomor 2 A, B, C-nya juga sama ya. Nah, dari contoh di atas dapat diambil kesimpulan. Jika K ditambah M sama dengan N, maka N dikurangi M sama dengan K, dan N dikurangi K sama dengan M. Oke? Jelas? Paham? Ini seperti contoh ya di atas yang nomor 1. Oke. Nah, yang kedua, A dikurangi B sama dengan C, maka B ditambah C sama dengan A. Nah, ini adalah kesimpulan dari yang nomor 2 ya, contoh nomor 2. Oke, paham? Jelas ya? Lanjut. Oke, kita lihat contoh kembali ya, biar kalian lebih paham. Nah, di sini ada 6 dikurangi 2 akan sama dengan 4. Artinya positif 6 kurang positif 2 sama dengan positif 4 ya. Oke, jelas kan? Nah, sekarang coba hitung berapa hasil dari 6 ditambah negatif 2. Oke, kita coba jawab. 6 ditambah negatif 2 akan sama dengan positif 6 ditambah negatif 2. Maka isinya 4. Oke, jadi jawaban di atas. Perhatikan kembali ya. Nah, ini dia ya. Kurang lawannya tambah kan. Nah, jadi kalian bisa menyimpulkan bahwa kurang itu lawannya tambah. Nah, tadi kan positif 2 berarti lawannya negatif 2. Oke, positif lawannya negatif. Nah, maka nilainya baik yang atas pun yang bawah itu isinya tetap sama 4 ya. Oke.
Nah, lanjut. Dengan terlebih dahulu merubahnya ke bentuk penjumlahan, hitunglah hasil dari 6 dikurangi negatif 2. Nah, kita gunakan cara yang tadi ya. Oke, yang Bapak sudah jelaskan. Oke, nah ini dia ya. Nah, kurang lawannya tambah. Berarti negatif 2 lawannya apa? Positif 2. Isinya berapa? Oke, 8. Nah, itu dia ya. Dari contoh nomor 3 dan nomor 4 itu dapat diambil kesimpulan. Setiap pengurangan dapat dirubah ke bentuk penjumlahan. Oke? Nah, pengurangan dengan suatu bilangan sama artinya dengan menambahkan dengan lawan bilangan itu. Oke, dari A dikurangi B akan sama dengan A ditambah negatif B. Atau bisa juga A dikurangi negatif B akan sama dengan A ditambah B. Oke, jelas? Kurang lawannya tambah, negatif lawannya positif. Oke, lanjut ya. Nah, kita ke contoh ya, contoh soal. Nah, kita coba lihat contoh soalnya. Di sini ada 25 dikurangi 5. Nah, berapa isinya? 20 ya. Kalau 5 dikurangi 25 berapa isinya? Min 20. Sama tidak? Beda ya. Nah, yang B. 90 dikurangi 47 berapa isinya? Negatif atau positif? Positif. Sedangkan yang 47 dikurangi 90 isinya positif atau negatif? Negatif. Berarti beda ya. Oke. Dari contoh soal A, B, C, D, E. Nah, jika kalian teliti kembali, I1 dan I2 itu hasilnya berbeda. Oke. Nah, dari contoh didapatkan bahwa jika A dikurangi B sama dengan C, maka B dikurangi A sama dengan min C ya. Berarti hasilnya berbeda. Yang asalnya positif berarti jadi negatif karena A dan B-nya itu berpindah. Ini berlaku pada pengurangan ya. Jadi A dikurangi B tidak akan sama dengan B dikurangi A, berarti nilainya tidak akan sama ya. Ini berlaku pada pengurangan, berbeda dengan penjumlahan. Kalau penjumlahan pasti selalu sama ya. Oke, ingat. Oke, kita coba selesaikan soal-soal di bawah ini ya. Oke, kita lihat ya. Nah, kita lihat 8 dikurangi 3 dikurangi 1. 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Dikurangi 1 sama dengan 4. Oke. Berbeda dengan yang I kedua ya. 8 dikurangi 3 dikurangi 1. Berarti 8 dikurangi 3-nya dikurangi dulu 1. Jadi 2 kan. Nah, berarti 8 dikurangi 2 6. Berarti A I1 dengan A I2 isinya berbeda. Nah, ini juga akan berlaku pada yang B. Nah, ini akan berbeda ya isinya, dan yang C juga akan berbeda ya isinya. Nah ya, kita dapat simpulkan bahwa A dikurangi B dikurangi C tidak akan sama dengan A dikurangi B dikurangi C ya. Oke, karena ini berlakunya hanya di pengurangan. Oke, jelas? Berarti tidak akan sama ya isinya. Oke, untuk pembelajaran materi kali ini semoga kalian dapat memahaminya dengan cermat dan baik ya. Nah, untuk pertemuan kali ini cukup disekian. Terima kasih, hatur nuhun. Sampai berjumpa kembali pada video-video pembelajaran selanjutnya.